Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Sekarang masuk ke video. Kumail. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Kumail bin Ziyad an-Nahai adalah seorang sahabat setia Ali bin Abi Thalib. Kumail dikenal sebagai pribadi yang saleh, rendah hati dan memiliki kedudukan penting dalam tradisi Islam Syiah. Beliau juga dikenal sebagai periwayat doa yang kemudian populer dengan sebutan doa Kumail. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kumail bin Ziyad menempati posisi penting dalam sejarah awal Islam karena kesetiaannya kepada Ali bin Abi Thalib serta perannya dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pemahaman spiritual. Beliau diangkat sebagai gubernur di wilayah Hind dan ikut serta dalam berbagai peristiwa penting, termasuk pemberontakan melawan kekuasaan Hajjaj bin Yusuf. Beliau wafat setelah ditangkap dan dihukum mati atas perintah Hajjaj. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kumail hidup pada masa Nabi Muhammad dan masuk Islam pada akhir masa kenabian. Beliau mengalami masa pemerintahan Utsman bin Affan, masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan masa dinasti Umayyah. Wafatnya terjadi ketika beliau berusia lanjut pada sekitar abad pertama Hijriyah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Kumail lahir dari kabilah Naha di Yaman dan kemudian berhijrah ke Kufah. Beliau dimakamkan di Wadi Al-Salam, sebuah pemakaman terkenal di kota Najaf, Irak. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa kesetiaan dan kedekatan Kumail dengan Ali bin Abi Thalib membuatnya menjadi salah satu tokoh yang dihormati dalam tradisi Islam Syiah. Beliau menekuni ilmu pengetahuan dan mendalami ajaran gurunya, sehingga dikenal sebagai penjaga ilmu dan teladan kesalehan. Keberpihakannya kepada kebenaran serta keberaniannya melawan penindasan membuatnya menjadi tokoh yang dikenang dalam sejarah. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjalanan hidup Kumail diwarnai dengan kesetiaan, perjuangan dan penderitaan. Beliau menghilang dari catatan sejarah selama puluhan tahun setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, lalu muncul kembali dalam pemberontakan melawan kezaliman Hajjaj bin Yusuf. Akhir hidupnya berakhir tragis setelah ditangkap dan dipenggal, tetapi namanya tetap dikenang sebagai sahabat yang setia dan pengemban ilmu. Kumail bin Ziyad an-Nahai lahir dari kabilah Naha yang merupakan bagian dari suku besar di Yaman. Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, Kumail ikut serta dalam peristiwa masuk Islamnya orang-orang Yaman. Beliau tercatat sebagai salah satu tokoh yang masuk Islam melalui dakwah yang dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib. Dari sini dimulai perjalanan spiritual Kumail yang kemudian membawanya menjadi salah satu sahabat paling setia. Pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, Kumail semakin dekat dengan Ali. Beliau banyak menerima wejangan, nasihat dan pengetahuan dari gurunya tersebut. Ajaran yang diterima Kumail tidak hanya berupa pengetahuan agama, tetapi juga pemahaman mendalam tentang hakikat kehidupan, kedudukan ilmu, serta pentingnya akhlak. Di antara ajaran yang terkenal adalah pernyataan bahwa ilmu lebih berharga daripada harta karena ilmu menjaga pemiliknya, sementara harta justru membutuhkan penjagaan. Kumail juga dikenal karena meriwayatkan doa yang populer dengan nama doa Kumail. Doa tersebut dipandang sebagai ungkapan kerendahan hati, pengakuan dosa, permohonan ampunan dan harapan memperoleh rahmat Allah. Doa ini hingga kini diamalkan dalam tradisi Islam Syiah sebagai bentuk kedekatan spiritual kepada Allah. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, Kumail sempat menghilang dari catatan sejarah selama puluhan tahun. Banyak dugaan bahwa beliau dipenjara atau sengaja menarik diri dari urusan dunia. Namun, beliau muncul kembali ketika Hajjaj bin Yusuf menjadi gubernur Kufah. Hajjaj dikenal sebagai penguasa yang keras, bengis dan menindas masyarakat terutama kalangan Syiah. Kumail yang saat itu sudah berusia lanjut kembali berdiri di barisan perlawanan.
Pemberontakan besar yang dipimpin oleh Abdul Rahman bin Muhammad bin Al-Asyad melibatkan banyak tokoh, termasuk Kumail bin Ziyad. Meski sudah berusia lebih dari 80 tahun, Kumail ikut berjuang. Sayangnya, pemberontakan tersebut berakhir dengan kekalahan di medan perang Al-Jamajum. Banyak pengikutnya terbunuh atau ditangkap dan Kumail sendiri akhirnya menjadi buruan utama. Pada akhir hayatnya, Kumail ditangkap atas perintah Hajjaj bin Yusuf, beliau dieksekusi dengan cara dipenggal. Peristiwa tragis ini tidak memudarkan namanya, justru membuatnya dikenang sebagai sahabat yang setia, pengemban ilmu dan teladan dalam keberanian. Makamnya di Wadi Al-Salam, Najaf, menjadi tempat yang dihormati hingga saat ini. Dari perjalanan hidup Kumail bin Ziyad dapat diambil beberapa pelajaran penting. Pertama, kesetiaan pada kebenaran dan prinsip harus dijaga meskipun menghadapi bahaya. Kedua, ilmu lebih berharga daripada harta karena ilmu akan terus hidup dan memberi manfaat bahkan setelah pemiliknya wafat. Ketiga, doa dan kedekatan kepada Allah adalah jalan yang menenangkan hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Keempat, keberanian menghadapi kezaliman meski dalam usia senja menunjukkan bahwa perjuangan tidak mengenal batas usia. Kelebihan dari tokoh Kumail bin Ziyad adalah keteguhan hati, kesetiaan dan pengabdian pada gurunya. Beliau juga mewariskan doa dan ajaran yang bernilai tinggi bagi generasi setelahnya. Kelemahannya, sebagaimana banyak tokoh sejarah lain, adalah kurangnya catatan rinci tentang kehidupannya dalam rentang waktu tertentu, sehingga menimbulkan banyak spekulasi di kalangan sejarawan. Saran yang membangun adalah agar penelitian sejarah tentang tokoh-tokoh awal Islam seperti Kumail bin Ziyad terus dilakukan dengan meneliti berbagai sumber, baik dari tradisi Syiah maupun Sunni, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih lengkap, objektif dan menyeluruh. Dengan begitu, generasi sekarang dapat mengambil hikmah tanpa terjebak pada perdebatan yang tidak produktif. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT. Gimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.